selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Besi Tanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan syurga, kami mengucap syukur Tuhan buat berkat yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu ini boleh mengambil tempat di hati kami, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati pemirsa yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, mohon ampun dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, sabar menantinya. Ayat intinya saya ambil dari Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Mountain Lake, danau yang merupakan objek wisata populer di Virginia, Amerika Serikat, mendadak mulai terisi kembali tahun 2020. Setelah sebelumnya permukaannya sempat naik turun mulai tahun 1999 hingga akhirnya kering total pada tahun 2008. Menurut para ilmuwan, sebenarnya danau tersebut hanyalah mencapai titik terendahnya yang terjadi tiap 400 tahun. Jadi bukan kering total. Saat danau itu kosong, ia sebenarnya sedang membersihkan ekosistem dan seluruh sedimen di dasarnya melalui sistem pipa yang rumit untuk kemudian jadi danau yang lebih besar, lebih dalam, dan tentunya lebih bersih. Pemirsa dimanapun berada, mungkin keadaan kita hari ini seperti Mountain Lake yang sedang mengalami siklus pengosongannya. Semuanya terlihat serba kacau dan kesuraman akan hari depan terus membayangi. Ayub juga tidak mengerti kenapa hidupnya yang tadinya begitu gemilang tiba-tiba diizinkan musnah oleh Tuhan. Kita tahu Ayub, ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Tapi pemirsa, semuanya hilang dalam sekejap. Tapi Ayub menyadari kalau hidupnya berada dalam kontrolnya sepenuhnya. Ibarat emas murni yang timbul setelah proses pereburan yang bertahap. Kesesakan yang kita alami mungkin masih juga belum berakhir. Tapi kalau kita berhenti mengeluh dan tetap hidup di bawah terang firman-Nya, maka pada waktunya Tuhan akan mengangkat kita lebih tinggi, jauh melebihi apa yang bisa kita bayangkan. Kalau memang Tuhan yang mengizinkan kita menderita, kesabaran kita untuk menanggungnya, cepat atau lambat, akan makin memantapkan iman kita, sehingga dalam masa-masa kesukaran, jiwa kita akan selalu aman dalam dekapan kasih-Nya dan tetap dapat memuji nama-Nya. Pemirsa, mari kita mengingat kesuraman yang melanda hidup kita tidak akan menetap selamanya. Maka dari itu, pandanglah kebesaran Tuhan
yang niscaya akan menaungi kita selama waktu-waktu penantian yang terasa panjang dan melelahkan. Ini perlu kita lakukan agar kita tetap fokus menjalani hidup dengan baik dan agar pengharapan kita tidak hilang karena tekanan yang datang silih berganti. Tetaplah berpegang pada Tuhan, maka pada akhirnya kita akan makin bersinar dan makin diangkat oleh Tuhan. Yang menentukan jalan hidupmu bukanlah masalahmu, tapi responmu terhadap masalah itu. Jika mungkin pemirsa sedang dalam kesulitan, sabarlah menantikannya, menantikan pertolongan yang daripada Tuhan. Tetaplah berdoa dan percayalah kepadanya. Karena Ia tahu jalan hidupku. Seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita untuk sabar, menantikan pertolongan dari Tuhan untuk melewati kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat firman yang menyegarkan jiwa kami, yang mengingatkan kami untuk kami sabar menantikan pertolongan dari Tuhan dari setiap masalah-masalah yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Bantu kami Tuhan melewatinya, sehingga kami tetap percaya Tuhan akan menolong kami tepat pada waktunya. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini. Mohon ampun dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Terima kasih pemirsa telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati.